fatwa-fatwa para ulama yang terkait dengan ilmu apa yang tertulis di dalam kitab Jami' Ushulil Awliya. Beliau menerangkan sedikit, saya kupas. Allah Ta'ala telah menjadikan apa yang ada di dalam dunia ini bukan sekadar pandangan, bukan sekadar hiasan, tapi untuk dipikirkan. Sehingga dari hasil pikiran atau penemuan karena sebab mempunyai ilmu, bukan sekadar hanya memikirkan tanpa ilmu, insya Allah akan menambah pengetahuan dan kekuasaan. Contoh yang sangat ringan sekali, kita melihat beberapa pohon buah-buahan, durian, manggis, nanas, pisang, mangga, dan lain sebagainya. Tanaman itu berjajar, terkadang tidak jauh antara pohon nanas dengan pohon pisang. Dari pohon pisang tidak jauh, hanya berapa meter sudah ada pohon mangga. Karena daerah-daerah perkebunan. Kalau kita hanya melihat buahnya saja akan mengatakan manis, atau yang kurang manis dia disebut kurang manis. Dan lain sebagainya. Pemikiran sampai itu ditarik yang lebih jauh lagi. Ini kalau dibudidayakan pisang ini per meter dalam kebun tanam satu pisang, pohon pisang, dengan catatan tanggal yang resmi baik, artinya yang satu petak ini tanggal umpamanya ditanam 27 Desember atau apa, masa tumbuh, masa panen nanti bisa bersama. Dihitung secara ekonomi sangat menguntungkan. Jauh lebih lagi durian atau mangga. Sebetulnya intinya bukan itu. Kalau itu buah. Setelah melihat apa yang telah dilihatkan oleh Allah atas hasil ciptaannya. Tapi yang kita pikirkan ini hebatnya, satu bumi terhampar yang lebarnya umpamanya 1 hektar, yang 2 hektar, setengah hektar. Di situ macam-macam tanaman buah-buah dari satu bumi bisa mengeluarkan rasa yang macam-macam. Yang durian rasanya begitu, yang mangga dan lain sebagainya. Satu wilayah, satu bumi. Kalau sudah berbuah tanda heran kita merasakan ini loh akarnya semua bukan ke langit, semua di bumi ini, tapi bisa menghasilkan yang luar biasa. Kembali ke ini, kekuasaan siapa? Kekuasaan siapa? Pasti kita akan menjawab, wallahul khaliqul akbar. Allah telah Maha Pencipta yang Maha Agung, Maha Besar, luar biasa. Itu baru pohon-pohonan, belum yang lain-lain seperti batu-batuan dari
emas sampai perak, perunggu, semua juga dalam bumi ini. Sampai belirang pun yang di gunung-gunung yang berapi, di antara satu sama yang lain mempunyai reaksi yang berbeda. Akar daripada gunung itu bertalian dengan salah satu di antara gunung-gunung yang ada. Gunung yang ini rongga-rongganya, palung-palungnya, urat nadinya bertemu dengan gunung yang satu, tapi yang satu belum. Dan semuanya bermuaranya tidak terlepas dari laut, ke tengah laut ini juga. Nah, kalau kita melihat kembali kepada Allah, ketika gunung-gunung itu mulai antok, masuk angin, mengepul, apakah itu kehendak dari gunung itu sendiri? Menunjukkan kekhawatiran. Selain Allah Ta'ala tidak ada yang kekal. Sehebat apapun tidak hancur nanti di yaumil kiamah. Sebelum kiamah pun sudah menunjukkan perbedaan antara sifat al-khaliq dengan makhluk. Sangat memisahkan. Nanti kalau sudah terjadi kayak gunung Kelut atau gunung-gunung yang lain, kita ketakutan. Nanti bagaimana Pulau Jawa ini, bagaimana macam-macam, bagaimana tidak muncul tukang peramal aja untung. Nanti kalau tidak dibawa ke syirik, ini supaya selamat, potongkan kambing ini, jenisnya kambing ini, kerbau yang begini, atau sapi yang begini, yang begitu, selamatkan itu berkat itu atau kembang tubuh dan lain sebagainya. Gunungnya gak bisa ngomong, kok bisa ngerti. Macam-macam. Padahal kita ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kemurkaan Allah kalau sudah murka. Kalau Allah Ta'ala sudah murka, kita tidak bisa apa-apa. Untung-untung tidak jadi belang. Allahumma selamat. Allahumma selamat. Namanya saja selamat. Jadi Allahumma selamat. Semoga Allah Ta'ala paling selamat. Coba kita lihat, kalau sudah begitu belum gunung-gunung yang lain. Di samping kita menunjuk, kita ditunjukkan oleh Allah Ta'ala atas kemurkaannya. Yang kedua, kekhawatiran selain Allah adalah makhluk pasti mengalami kekurangan. Sifat yang berubah-ubah. Jannah itu surga luar biasa, dibikin oleh Allah Ta'ala selalu baru, tidak pernah mengenal karakter atau rusak atau jaga surga, tukang nyapunya tidak perlu. Semua pohon-pohonan yang di sana selalu segar dan yusabih kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk menunjukkan supaya kita tidak ta'alluq kepada surga, terpaut seolah-olah mengagungkan surga, diberitahu oleh Allah Ta'ala sifat yang makhluk tetap berubah-ubah. Setiap hari untuk penghuni surga, nikmat yang didapati dalam surga bertambah. Itu sifatnya makhluk. Kalau sifatnya Allah Ta'ala
tidak berperang. Menunjukkan ma bainal farqu al-qadim wal hawadith. Jadi ngaji tauhid kita biar tahu semua apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, tinggal manusianya sempat mampu atau tidak berpikir menemukan. Terkadang ada yang tidak masuk akal untuk akal kita karena terbatas kemampuannya. Seperti saya lihat satu pohon di Timur Tengah antar perjalanan Madinah Mekah. Ada satu pohon tidak ada daunnya, tapi isinya duri semuanya. Tapi yang anehnya, unta-unta yang makan pohon tersebut, duri-durinya di situ, tidak ada yang kecocoknya gitu. Subhanallah. Dan jadi makanannya oleh sapi, unta, dan kambing, makannya lumut yang di batu-batu. Susunya luar biasa. Jadi kalau akal bertanya, lebih kuat semenori pirang-pirang pohon durinya begitu itu manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Memang keterbatasan kita belum sampai ke sana. Jadi kita malah bertanya, semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari batu-batu yang berharga luar biasa, batu berlian, semua dari bumi ini Allah Ta'ala menjadikan. Dan hebatnya diberi keistimewaan masing-masing. Kelebihan, tidak usah jauh-jauh pohon-pohonan. Kembali lagi, ada pohon namanya kumis kucing, khasiatnya lain. Padahal pohon kumis kucing itu tidak pernah berbicara khasiat saya demikian. Pernah dengar? Pernah ya? Kata pohon kumis kucing, nanti kalau saya masih muda namanya kumis kucing, nanti kalau saya sudah tua kumis macan. Tidak pernah berbicara. Ada lagi daun-daunan kecibeling, daun sangkaba, daun delima, tidak pernah berbicara. Tapi manusia diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa menemukan, bisa menukar untuk obat-obatan yang luar biasa. Tapi ingat, itu semata-mata ikhtiar untuk menemukan kesembuhan. Tawasul kepada obat, bukan obat yang menyembuhkan atau dokter yang menyembuhkannya, semua Allah Subhanahu. Kalau sampai mempunyai iktikad yang menyembuhkan dokter atau yang menyembuhkan obat, ini syirik. Tidak usah jauh-jauh cari syirik. Pakaian begini juga bisa jadi syirik, Pak. Pikiran, enggak. Saya merasa terhormat umpamanya orang cium tangan sama kita, orang kita pakainya kelihatan ulama, jubah dan sebagainya, sehingga kalau tidak pakai jubah, pakai gamis takut, tidak dikatain ulama, kurang dihormati. Jadi aliasnya yang memberikan kehormatan siapa? Jubah, syirik. Pakaian ini syirik. Jangan dikira. Bagaimana niatnya? Semua tempatnya niat di hati, tempatnya iktikad dalam hati. Dan semua diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara salah satu obat daun-daunan sampai akar-akarnya. Bagaimana kalau Al-Quran zamannya? Kira-kiranya Quran kalah dengan pohon-pohonan? Tidak. Satu huruf Al-Quran bisa mengandung asyaratun hasanah. Seperti alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Lihat di tafsir Al-Quran dan sabdanya Nabi SAW. Pilih harfin min Al-Quran.
Apa dianggap Quran itu hanya untuk menasihati, untuk pegangan kita saja? Tidak. Keistimewaan Al-Quran sampai titiknya huruf Al-Quran semua Allah Ta'ala memberikan kelebihan-kelebihan. Karena apa? Kalamullah. Luar biasa. Sampai Allah Ta'ala berfirman apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Siapa yang bisa nakar rahmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada makhluknya dari sebab Al-Quran itu tadi. Coba, tidak ada yang mampu. Maka ketika orang itu di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 waktu, ada kesenjangan supaya orang itu tidak putus pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas 5 waktu. Untuk menyambung pertemuan antar waktu dengan waktu, walaupun beberapa menit, walaupun beberapa setengah jam atau 1 jam. Dan untuk mendidik kehusuan kita. Satu contoh tadi, barang siapa menghendaki orang itu sidik, jujur di dalam berkata, lisan ini hanya penyambung lidah, sumbernya dari sini, as-sidik fil qulub. Bener nih hati mulanya. As-sidik fil qulub. Bener hati ini, nyambung bener lisannya, bener matanya, bener telinganya. Apa yang dilihat bener, apa yang didengar bener. Bener tangannya, bener kakinya. Semua bercahaya dari hatinya karena sumbernya iman. Allah Ta'ala menempatkan iman seseorang fi qulubihim, di dalam hatinya, sehingga iman itu yatanawwar, bercahaya di matanya, bercahaya telinganya, bercahaya di lisannya, bercahaya dalam tangan dan kakinya. Karena apa? Sidik dia percaya. Supaya kita jujur dan baik, iman itu selalu semakin menerangi. Tapi terkadang sifat kejujuran dan ketidakjujuran itu bisa menghalang-halangi pancaran iman kita yang ke mata, yang ke telinga kita, yang ke lisan kita, sehingga menjadi lisan pembohong karena nurul iman mendapat hijab tertutup. Bahaya kalau sudah begitu. Makanya di sini dikasih pelantara. Barang siapa ingin benar, disuruh baca inna anzalnahu fi. Samping itu kita pendekatan diri kepada Allah, mendapat pahala, itu bagian daripada suratil Quran. Begitulah mendidik ulama kita pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca inna anzalnahu 1 kali, tidak ingat kepada Allah. 2 kali, tidak ingat. Tapi semakin sering dibaca, akhirnya kita ingat kepada Allah. Pertama kali kita sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, masih untung, alhamdulillah, masih ingat waktu Allahu Akbar, merasa menghadap kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, merasa didengar oleh Allah Ta'ala. Tapi baru berapa detik sudah pikirannya sudah berubah, pasar sepi sama pasar ramai. Lu kita dibelokkan itu tidak kerasa. Nah, coba kalau kita sering latih, la ilaha illallah, untuk menunjang apa? Sebab di dalam ihsan kita merasa didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala, untuk mendukung sholat kita, sehingga kita bisa menemukan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pendekatan dengan pendekatan Al-Quran,
sampai tadi kalau menghendaki kita menjadi orang yang ikhlas, baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mengapa kita suruh baca suratul? Kalau ikhlas ke suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, hatinya sudah tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana, takut kalau pikir umpamanya. Padahal kefakiran itu sendiri untuk mengajak kita taat kepada Allah. Sampai tadi disebutkan orang mau merasakan benar-benar nikmat, lada di dalam kita tidak mencintai.